Oke, selamat malam semua teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan teman-teman yang ada di YouTube Priscilla Das Channel. Ya, kalau mau lihat rekamannya bisa nanti lihat di Priscilla Das Channel ataupun Empower Women Ministry. Ya, selamat malam semua sahabat Nusantara. Selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Apa kabar? Saya berdoa semuanya sehat, antas menyambut firman Tuhan, semangat. Dan saya percaya pada saat firman Tuhan diberitakan, ada banyak hikmat yang Tuhan limpahkan, ada banyak ide-ide baru, transformasi. Saat ini hari keempat, strategic transformation. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, hamba kebenaran firman-Mu hanya kebenaran firman-Mu. Bicaralah lewat mulut bibir hamba, biar pesan yang hamba sampaikan sama persis seperti yang kau ingini. Dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, tapi dalam secara teologis, penuh makna sesuai yang kau ingini. Hanya kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu mengoreksi, menutrisi, internet, wifi. Tuhan yang memberkati bekerja dengan maksimal. Segala penghalang baik, penghalang wifi, penghalang internet dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tolong lindungi kami semua. Kami, keluarga kami, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terutama saat kami mendengar firman-Mu, celikkan mata hati kami seperti Lydia yang kau buka mata hatinya. Bukakan kami satu persatu. Tidak pernah ada firman yang kembali sia-sia. Itu menguatkan, mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar saudaraku? Selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Baik saudara, saya tutup dulu chatnya. Saat ini pengajaran ke pengajaran Kristen, strategic transformation, strategic transformation. Jadi strategi transformasi ya saudara ya. Nah saudara, kalau kita bicara, jadi bagaimana memimpin ya leading chain with kingdom wisdom. Wow ya. Jadi bagaimana kita memimpin ke arah perubahan dengan hikmat surgawi. Jadi bagaimana berani mengubah apa yang harus diubah. Saudara, kalau mungkin Anda ini saat ini dipilih menjadi pemimpin, jadi kepemimpinan itu tidak bicara tentang posisi, kepemimpinan tidak bicara tentang jabatan, tapi panggilan dan pembentukan. Saudara, kita semua pemimpin. Beda pimpinan, beda pemimpin. Pimpinan itu bicara jabatan ya. Jadi pemimpin itu bukan hanya orang-orang yang dikasih jabatan, semua kita pemimpin. Itu dulu yang dipahami. Jadi saat ini saudara, kepemimpinan juga aspeknya luas. Rumah tangga itu bicara kepemimpinan, semuanya. Bahkan ibu rumah tangga. Wow, kita banyak belajar kepemimpinan dari ibu rumah tangga. Saudara, tapi yang sekarang temanya berani mengubah apa yang harus berubah. Kita mulai dari hal yang sederhana. Di mana titik kita berada saat ini? Gak usah muluk-muluk ngomongnya ya. Anda mendengar sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus diubah? Berani mengubah apa dalam rumah tangga? Apa yang harus berubah? Transformation requires courage. Karena transformasi butuh keberanian. Saudara, kita akan membaca dari Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Bawa catatan Anda, kalau Anda mau mencatat dan bawa buka sendiri, saudara jangan biasakan mendengar. Kalau bisa buka sendiri catatannya di Nehemia 2 ayat 17 sampai dengan 18 dan 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 23. Kita akan bicara tokoh utama di sini Nehemia dalam melakukan strategic transformation. Demikian juga Paulus dan seorang perempuan yang luar biasa bernama Lydia. Wah, saudara, strategic transformation. Transformation requires courage. Ini teks yang sangat tepat. Jadi transformasi, ini kalau pernah nonton film Transformer ya itu mirip. Transformer, ada yang berubah. Ya, saya masih ingat filmnya. Waktu dia pertama mobil, tiba-tiba bisa jadi robot besar. Transformer. Nah, ingat aja itu. Itu mirip-mirip sama pelajaran malam ini. Transformation. Jadi dia itu bukan sekedar visi, tapi bagaimana menerjemahkan baca Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Keberanian mengubah
kondisi yang rusak. Wow, kita mulai dari titik-titik di mana kita berada. Mungkin kita ada di rumah tangga. Wah, itu tepat sekali. Adakah di rumah Anda yang perlu diubah? Adakah kondisi yang rusak di rumah Anda? Ini sangat tepat malam ini buat siapapun. Saudara, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Nehemia 2 ayat 17. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Ya, oke. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nehemia 2 ayat 17. Kalau kita baca Nehemia 2 ayat 18 selanjutnya, ketika ku ceritakan kepada mereka bagaimana tangan Allahku yang baik itu melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia 2 ayat 18 berkata, jadi Nehemia tidak langsung berkata, mari kita bekerja lebih keras. Dia lebih dulu melihat kenyataan Yerusalem menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang terbakar. Saudara, ini penting bagi strategi transformation. Transformasi dimulai dengan diagnosis yang jujur. Nehemia lalu berkata, mari kita bangun kembali. Ini menunjukkan pergeseran dari diagnosis, keputusan, dan tindakan kolektif. Nehemia juga tidak membangun berdasarkan ambisi pribadi. Dia menjelaskan bagaimana tangan Allah menyertainya. Artinya, transformasi punya dasar spiritual dan legitimasi. Ada legitimasinya yang lebih besar daripada sekedar kehendak pemimpin. Lalu dijawab langsung segini, kami siap untuk membangun, ya. Kalau kita tadi lihat, Nehemia tidak langsung, ayo, ayo penting, ya. Nehemianya, ayo bangun, 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 ya. Dia pertama menunjukkan setelah melihat, dia melakukan diagnosis kepada keputusan dan tindakan untuk bersama-sama. Jadi Nehemia tidak membangun berdasarkan ambisi pribadi, tapi menjelaskan bagaimana tangan Allah menyertainya. Artinya transformasi memiliki dasar spiritual. Jadi transformasi bukan pekerjaan satu orang. Gak bisa cuma Anda yang membuat transformasi. Ini butuh visi, butuh koalisi, kerjasama, butuh keberanian, dan butuh tindakan bersama-sama. Saudara, kalau mau terjadi perubahan, Anda harus menggerakkan orang. Gak bisa cuma Anda, tapi dimulai dari kita bisa, saudara ya. Dan bagaimana kalau kita bicara relevansi bagi strategi transformation? Berarti kita perlu melihat, perlu ada hikmat untuk membedakan dan memutuskan dan menggerakkan orang dan mengubah. Ya, pemimpin nggak boleh tutup mata terhadap sistem yang rusak. Banyak sekali mungkin saat ini sistem yang rusak. Ya, di kantor, di mana-mana saudara, banyak sekali sistem yang rusak. Anda dipanggil saat ini, siapapun Anda yang mendengar ini, Anda dipanggil untuk menjadi seorang transformer. Nah, Nehemia, kita belajar dari Nehemia. Nehemia bukan pemimpin yang kayak nabi besar. Dia hanya juru minuman. Dan semua dimulai dari kepeduliannya. Ketika mendengar kampung halamannya, Yerusalem runtuh. Dia hanya nggak melihat tembok runtuh. Dia melihat sistem kehidupan yang harus dipulihkan. Kenapa sesuatu bisa runtuh? Berarti ada juga sudah runtuh. Mulai ketika seseorang punya keberanian untuk memulihkan apa yang rusak dan membantu orang di saudara. Saya berdoa sesuatu yang harus runtuh. Mungkin di kantor di mana Anda bekerja, bukan kebetulan Anda mendengar ini. Anda adalah Nehemia, Nehemia yang akan dipakai Tuhan. Anda memulainya dengan cara Nehemia, saudara. Kalau Anda bingung mau apa, saudara. Ya, saya ingatin buat Muhammad Rudi Ardiansa, kalau Anda tidak suka keluar, ya. Di sini saya juga mau ingatin keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya ingatin siapapun Anda
Ya, kalau tidak suka dengan lip ini keluar, jangan pernah menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus atau siapapun. Tunjukkan Anda beragama. Dan kalau Anda mau tahu jalan keselamatan, satu-satunya hanya dari Yesus Kristus. Anda suka atau tidak suka, Yesus adalah Tuhan, itulah kebenarannya. Haleluya. Baik, saya ingatin ya, dan saya tutup chatnya. Saudara, saya mau fokus untuk memberikan tentang transformasi. Saya tutup chatnya malam ini. Terima kasih buat Anda yang baru bergabung. Anda para transformer, saat ini chat saya tutup supaya saya bisa lebih fokus. Baik, saudara. Nehemia tidak hanya melihat tembok yang runtuh, dia melihat kehidupan yang harus dipulihkan. Saat ini mungkin bukan tembok yang runtuh, tapi sistem. Anda tahu ada sesuatu sistem yang perlu dibenahi di sini. Saudara, Anda bukan kebetulan. Andalah Nehemia yang mau dipakai Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan selanjutnya yang jadi dasar dari khotbah hari ini. 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 23, mengubah cara tanpa mengubah misi. Mengubah cara tanpa mengubah misi. Jadi dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 23, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian menunjukkan prinsip adaptasi tanpa kehilangan identitas dan misi. Dia bersedia menyesuaikan diri dengan konteks orang yang dilayaninya. Tapi perhatikan alasannya, karena Injil. Jadi Paulus tidak berubah karena ingin mengikuti zaman atau mencari popularitas. Dia mengubah cara tetapi tidak mengubah pusat misi. Inilah prinsip dari strategic transformation. Ada nilai yang dipertahankan, tetapi metode yang dapat berubah. Metodenya diubah, tapi nilainya harus mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah tentunya. Nilainya tetap, tapi metodenya berkembang. Saudara, saat kecanggihan teknologi begitu masif terjadi, kita kompromikan. Nilai bisa berubah, zaman bisa berubah, tapi kebenaran Injil tetaplah kebenaran yang harus dipertahankan, tidak boleh dikompromikan. Saudara, Paulus tidak berkata, karena zamannya berubah, Injil juga harus berubah. No, yang berubah adalah cara kita menjangkau manusia, bukan kebenaran, bukan kebenaran yang menjadi dasar misinya. Yang berubah itu caranya. Kebenaran harus tetap dipertahankan. Jadi dalam strategic transformation bicara ini, maka dalam gereja dan dalam pelayanan ya, ini terutama dalam pelayanan, kita dapat menggunakan teknologi. Wow, kita harus menggunakan teknologi, jangan anti teknologi, jangan lagi aku tidak mau pakai AI, AI itu sesat. Kamu yang sesat, kamu yang apa ya saya bilang dodong kalau bahasa Bataknya, saudara. Kok saya parah banget gitu ya, saudara. Iya, kalau masih ada yang ngomong begini, ya kita harus lebih canggih dari dunia ini. Karena semua berasal dari Allah. Oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Percayalah, duta-duta besar kerajaan Allah harus menguasai metode-metode apa yang ada di dunia ini, tapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikurangi kadar nilainya. Tetap sama, tapi metode menyampaikannya. Ini yang boleh berubah dan relevan dengan zaman. Saudara, saya mau bawa Anda. Kita dapat menggunakan teknologi baru, harus. Media digital harus dikuasai. Bagaimana metode pembinaan baru, harus. Pola organisasi baru. Cara komunikasi baru, semua. Tapi pertanyaannya bukan, apakah ini modern? Bukan itu. Apakah cara yang baru ini membantu kita menjalankan misi Allah dengan lebih setia? Kita harus tetap setia pada misi Injil yang sesungguhnya. Apakah ini efektif?
Dan ini tetap menjaga martabat manusia. Jangan sampai kita lupa wajah-wajah. Semua kita anggap angka-angka, untung rugi, angka-angka, singkirkan, memanfaatkan kerajaan Allah. Ini mah kerajaan setan yang kayak gitu, ya. Jadi, faithfulness does not always mean sameness. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Saudara, kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti kita melakukan, aku setia, makanya Tuhan Yesus tidak berubah. Aku pun tidak, nggak mau pakai AI, nggak mau belajar, malas aja kayak dulu-dulu itu aja. Nah, itu yang salah. Kita harus relevan. Pelajari AI, pakai untuk kemuliaan Allah. Itu semua mempercepat. Gunakan untuk hal yang baik. Saudara, cara boleh berbeda, tapi kesetiaan pada kebenaran itu yang dijaga. Kesetiaan kepada Tuhan itu yang dijaga. Saudara, kalau Nehemia kita bahas, ini bicara tentang keberanian mengubah kondisinya. Dia itu hanya juru minuman, raja sudah nyaman. Dia bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan pejabat tinggi saat itu, hanya juru minuman. Dan dia tidak ada di Yerusalem, dia di negeri orang. Tapi ketika dia mendengar Yerusalem runtuh, dia langsung terenyuh. Oh, Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Nah, itu beda lagi lagunya ya. Cuman dia begitulah. Dia kayak menangis sih. Ya, saudara, kita pendeta belum tentu kita nangisi keadaan yang buruk. Mungkin yang kita pikirkan untung rugi, angka, angka, angka. Ah, lebih baik jadi pengusaha berhati gembala daripada gembala berhati pengusaha. Hanya untung rugi. Ah, nggak boleh kayak gitu. Dalam Tuhan gak ada yang rugi, percayalah. Ya, saudara, keberanian untuk mengubah kondisi yang rusak ini Paulus nanti kita pelajari, Nehemia kita pelajari dia mengubah kondisi yang rusak. Kalau Paulus ini dia punya keberanian untuk berkontekstualisasi, menyesuaikan metode demi misi. Coba kalau nggak ada Paulus, mungkin Injil nggak bisa tersebar ke seluruh dunia. Karena dia punya cara. Dan caranya itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Oh bagaimana? Dia kembangkan strategi. Saudara, keduanya bertemu dalam strategic transformation. Nehemia, lihat yang rusak. Bangun, bangun, bangun kembali. Paulus, kita baca konteks, kita berani menyesuaikan cara, maka transformation requires courage. Courage, berani berarti apa? Berani lihat kenyataan. Berani akui bahwa sesuatu harus berubah. Berani kita harus paham ini dulu, kalau nggak semua omong kosong, omdo, omdo, omdo. Omong kosong, saudara. Tapi harus ada ini. Lihat kenyataan, ya. Nggak usah ngawang-ngawang, ya, saudara. Dan kita berani, ini yang paling penting, pertahankan nilai kebenaran Injil. Ini nggak boleh berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Cara menyampaikan Injil aja yang berubah. Tapi kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai dikompromikan. Dan inilah yang cocok Tuhan. Kok Tuhan, ampin. Nehemia mengajarkan keberanian untuk mengubah sistem yang rusak. Paulus mengajarkan keberanian untuk mengubah metode tanpa kehilangan misi. Jadi saudara, kalau bicara strategic transformation Kristen ini bukan change for the sake of change, tapi perubahan yang setia. Perubahan itu harus ya. Sesuatu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Semua pasti berubah, saudara. Semua harus berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah dan nilai-nilai kebenaran Injil yang nggak boleh berubah. Tapi cara penyampaian menyesuaikan, relevan. Dan kita harus setia demi terlaksananya misi Allah, misi Allah. Bagaimana? Sekarang kita mulai, saudara. Siap? Para transformer? Yes. Ketika keputusan belum jadi perubahan, kita mulai dari hal sederhana, ya. Jadi Bapak Ibu, shalom bagi Anda yang baru terhubung. Saudara, saya tutup chatnya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak saya bisa bales, saya supaya fokus ya. Jadi saya mau ulang dulu sekilas
kalau bagian-bagian pentingnya karena ini pengajaran yang sistematis. Hari pertama kita sudah bicara bahwasanya strategi dimulai dari Allah. Strategi begins in God. Hari kedua kemarin Anda bisa lihat di Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry YouTube kalau Anda mau tahu dari awal. Ya, Anda yang mungkin sepenggal-sepenggal bisa ke YouTube saya. Dan pemimpin. Dan hari ketiga kita bicara kemarin ya, jadi berturut-turut semua sudah saya sampaikan, discernment, kepekaan, hikmat membedakan, determines direction. Bahwasanya kepekaan kita menentukan arah dan ini arah penting. Kalau salah arah semua persiapan sia-sia, Saudara. Karena arahnya salah. Seperti kita mau pergi, kita arahnya utara, tapi ternyata kita pergi ke selatan. Kita udah bawa ini, bawa itu kan kasihan. Nah, ini penting. Nah, tapi setelah arahnya benar, apa yang akan kita lakukan? Transformation, perubahan. Harus ada perubahan, ya. Yang rusak nggak boleh tetap rusak. Yang rusak harus diubah jadi baik. Yang baik lebih baik lagi. Wow. Dan hari ini kita bicara bahwasannya transformasi butuh keberanian. Tadi sudah diperhatikan urutannya. Kita nggak mulai langsung bicara tentang perubahan. Kita mulai bahwa segala sesuatu mulai dari Allah, ya. Seperti dibilang di ayat firman Tuhan bahwasanya segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah, dan segala kemuliaan bagi nama Allah. Jadi ini harus dipahami. Lalu Allah, dia akan memanggil dan akan membentuk orang yang dipanggilnya. Kita semua dipanggil dan kita sedang dalam pembentukan mungkin saat ini, pembentukan seorang pemimpin. Lalu kita belajar, kita membedakan dan kita memilih. Nah, pasti Allah akan bekerja dan turut bekerja untuk kita, menolong kita. Makanya minta hikmat. Kalau Anda, siapapun Anda yang kekurangan hikmat, minta hikmat dari Allah. Saat ini, Anda yang mungkin merasa perkataan saya terlalu tinggi, minta hikmat dari Allah. Sudah saatnya membawa Anda ke level yang next level, up level, ya. Level up. Nah, dan sekarang muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Apakah kita berani melakukannya? Karena ada satu masalah besar dalam kepemimpinan. Kadang kita sudah tahu yang benar, kita sudah rapat capek-capek, kita rapat sampai malam, kita sudah diskusi, sudah buat keputusan. Wow, proposalnya juga hebat, programnya juga hebat, tiada tanding, tiada banding. Tapi nggak ada yang berubah. Omdo, omdo, omdo. Kenapa? Karena keputusan belum langsung jadi perubahan. Ya, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan, Bapak Ibu, sebagai Anda pemimpin, coba renungkan ini. Berapa banyak keputusan baik yang pernah Anda lihat gagal bukan karena idenya salah. Anda punya ide besar. Oh, aku mau membangun ini, programnya ini, caranya ini. Tapi keputusan itu nggak pernah masuk ke kehidupan nyata. Ide Anda besar, nggak ada yang salah di situ. Tapi keputusannya, ide itu hanya Anda tuang di kertas. Tapi nggak masuk dengan disiplin ke kalender Anda, tidak masuk ke anggaran Anda, tidak masuk ke pembagian tugas, tidak masuk ke budaya, tidak masuk ke sistem. Ya, di sini saya ingin memberi satu kalimat yang penting di sini. Strategi yang kita rancang, kalau nggak masuk ke jadwal kita nggak ngasih jadwal, nggak ngasih waktu, nggak ada ngasih tindakan, nggak ada ngasih anggaran, tidak ada peran, tidak ada budaya yang kita kembangkan, dan tidak ada evaluasi, maka itu nggak akan pernah jadi transformasi. Ingat ini penting. Karena transformasi bukan sekedar mari kita buat program baru. Transformasi, mari kita ubah kondisi yang selama ini terus menghasilkan masalah yang sama. Jadi ini yang perlu diubah. Ada masalah, Anda harus tahu masalahnya apa dulu. Jangan sampai Anda nggak tahu masalahnya aja, Anda nggak tahu. Dan kenapa perubahan sangat sulit, saudara? Bapak Ibu, kita semua menyukai perubahan. Satu perusahaan itu menyentuh kita. Kita senang mengatakan gereja harus berubah, pelayanan harus berubah,
Generasi muda harus dilibatkan, teknologi harus digunakan, itu bagus. Organisasi harus lebih profesional. Tapi saat perubahan itu mengatakan jadwal saya harus berubah. Cara saya mengambil keputusan harus berubah. Jabatan saya harus berubah. Cara saya menggunakan kuasa harus berubah. Tradisi yang saya sukai harus dievaluasi. Tiba-tiba kita berkata, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa? Karena perubahan itu akan menyentuh kenyamanan Anda. Kalau mau ada perubahan, maka Anda nggak boleh nyaman-nyaman aja. Itu akan mengganggu kenyamanan kita. Ada kebiasaan yang terganggu, ada kekuasaan yang terganggu, ada identitas yang disentuh, ada rasa nyaman yang disentuh, ada cara kita bekerja yang disentuh, ada ego yang disentuh. Banyak, saudara. Kalau kita mau bicara transformasi, semua elemen ini akan disentuh. Karena itu akan ada perlawanan, resisten. Berarti ini tidak selalu orang yang resisten orang yang jahat, tapi ini penting. Tidak semua resisten juga adalah dosa. Kadang resisten menjaga sesuatu yang memang harus dijaga, saudara. Jadi jangan cepat mikir yang buruk, saudara ya. Tetapi ada juga resisten yang sebenarnya bukan kesetiaan. Ini adalah ketakutan. Pertanyaan pemimpin Kristen bukan bagaimana saya mengalahkan orang yang menolak perubahan. Oh, ku hajar ini satu-satu. Apa yang sedang mereka lindungi? Dan pertanyaan berikutnya, apakah yang mereka lindungi memang harus dipertahankan? Ini membutuhkan hikmat untuk membedakan kepekaan. Minta hikmat itu, minta kepekaan itu dari Tuhan. Ada resisten karena memang setia, saudara. Ada resisten karena memang pasti ada rasa takut dalam perubahan. Ada perubahan karena ada hikmat di situ. Ada perubahan karena hanya ingin terlihat modern, ini sulit. Jadi pemimpin Kristen harus mampu membedakan apa yang tidak boleh berubah dan apa yang justru harus berubah. Di sini butuh hikmat, butuh kepekaan rohani. Saya bagikan pesan yang pertama malam ini, kalau Anda mungkin sedang ada di persimpangan ini, saudara. Anda tahu harus ada yang berubah, tapi juga harus Anda pahami ada yang tidak boleh berubah, yaitu kebenaran tentang misi Allah, kesetiaan kita pada kebenaran Injil. Metodenya yang boleh berubah. Pertama, jangan hanya mengubah orang, ubahlah sistem yang menghasilkan masalah. Saya ulang, jangan anti sama orang yang resisten dengan Anda. Mungkin masalahnya bukan mereka, tapi ada sistem yang selama ini yang perlu diubah sehingga jadi masalah-masalah. Jadi hanya orangnya nggak boleh diubah, sistemnya juga diubah. Karena kalau orangnya juga berubah, tapi sistemnya nggak diubah, sama sami maun, saudara. Jadi Bapak Ibu, ini pesan yang pertama. Transformasi dimulai dengan diagnosis yang benar. Sama seperti seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit. Anak saya pernah sakit demam berdarah. Pertama dia punya gejala 3 hari demam, dikasih obat demam, terus kok nggak turun-turun. Apa karena batuk flu? Awalnya kita berpikir. Sampai kita periksa darah. Periksa darah ternyata demam berdarah sudah di fase krisis. Saudara mungkin Anda tahu ada yang harus diubah. Saudara ya, diagnosis Anda harus benar. Sama seperti dokter, kalau salah diagnosis, obatnya salah, semuanya salah, kacau. Berubah sih berubah, tapi jadi lebih buruk. Nah, bahaya. Nah, sering sekali masalah ini kita jumpai dalam kepemimpinan kita. Kita melihat orang yang kita pimpin kurang disiplin, pemalas, generasinya nggak setia, pengurusnya nggak bekerja, semua pemalas, pelayannya nggak berkembang, gitu-gitu aja. Pemimpinnya terlalu dominan, dia terus ngomong dia, sia-sia dia nggak dikasih kesempatan sama orang, ya. Tapi seorang pemimpin strategis tidak berhenti di situ. Dia bertanya, mengapa ya ini terus yang terjadi? Kenapa ini pola terus terjadi? Inilah perbedaan antara melihat gejala dan menemukan akar masalah. Akar masalah, temukanlah, seperti anak saya. Kenapa? Sudah dikasih obat demam, tapi demamnya tetap tinggi. Ternyata masalahnya dia terserang virus, ya, DBD. Virus atau bakteri ya, virus ya. Jadi
Saya kasih analogi termometer dan termostat. Termometer, bayangkan seperti anak saya tadi demam, maka saya pakai termometer, saya ambil termometer. Wow, anak saya sudah hampir dia sekarang 39 derajat, hampir 40. Termometer itu nggak menyembuhkan demam. Dia hanya untuk menunjukkan keadaan. Nah, kayak gitu juga laporan organisasi. Anda punya lengkap semua laporan. Kita bisa lihat, wow, anggota sudah turun, relawan sudah kelelahan, konflik meningkat, asik berantem aja. Wow, anak muda sudah pergi, pelayanan gini-gini aja, stagnan, stagnan, stagnan. Itu hanya termometer yang menunjukkan keadaan, tapi bukan mengubah keadaan. Nah, itu menceritakan begini situasinya. Nah, tapi kita perlu menjadi termostat. Termostat. Termostat itu bertanya apa yang harus diubah supaya kondisi menghasilkan suhu yang baik. Nah, demikian pemimpin bukan termometer, tapi termostat. Termostat. Ya, maka pemimpin Kristen tidak hanya bertanya, siapa yang salah ini ya? Siapa yang mau kita salahkan? Hahaha. Tapi sistem apa yang membuat masalah ini terus terjadi? Inilah perubahan cara berpikir. Saudara, sederhana contohnya di gereja, semua keputusan harus melalui satu orang. Kemudian pemimpinnya berkata, kenapa tim saya tidak mandiri? Pertanyaannya, apakah karena timnya tidak mampu atau sistemnya memang tidak memberi ruang untuk mengambil keputusan? Kalau semua keputusan harus kembali kepada satu orang, jangan heran. Kalau semua orang memang nggak boleh ada inisiatif, maka perubahan pun bukan hanya tim harus lebih aktif, tapi sebenarnya authority itu harus dibagi, role-nya harus jelas, jangan dia semua. Kemudian hak untuk membuat keputusan pun harus jelas, jangan suka-suka. Orang juga harus diberi ruang bicara, jangan dia aja. Terus ada pertanggungjawaban, ya jangan seenaknya minta ini, tapi nggak ada accountability. Ada feedback, diberi orang kesempatan ruang untuk feedback, ada evaluasi. Itulah transformasi, bukan hanya mau berubah. Apakah berubahnya ke arah yang baik atau tidak? Di situ butuh evaluasi, di situ butuh feedback. Nah, kita belajar dari Nehemia. Nehemia, kita lihat Nehemia. Dia nggak datang ke Yerusalem lalu berkata, saudara-saudara, kalian semua harus lebih rajin. Nah, nggak kayak gitu. Dia tidak datang, dia nggak hanya datang ya, dia datang, tapi dia nggak aja ngomong omdo, omong doa. Dia datang, dia lihat dengan seksama, dia periksa dengan seksama. Pertama kali dia nggak langsung bertindak, dia meratapi. Boleh, it's okay to say it's not okay. Say to God, God, Tuhan, tolong keadaan ini membuat hatiku sedih. Tuhan suka kejujuran. Dia berdoa, oh, tembok Yerusalem runtuh. Dia lihat, oh, dia meratapi. Yerusalem runtuh temboknya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yang pertama kali dilakukannya bukan, ayo kita bangun, kita bangun. Gak kayak gitu juga. Dia pertama berdoa, dia jujur dengan keadaannya. Dimulai dengan kerinduannya yang dalam, kejujuran hatinya, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Dia nggak banyak orang egois, cuman memperhatikan untung rugi dirinya, tapi dia meratapi, lalu dia jujur dengan kondisi, dia ceritakan semua sama Tuhan dalam doanya, dia cari informasi, dia nggak egois mikirin diri sendiri, dia memahami situasi kondisi. Lalu dia berkata, ayo, dia mobilisasi orang, dia bangkitkan semua orang-orang yang udah nggak mulai peduli. Orang Yerusalem aja yang tinggal di sekitar Yerusalem nggak peduli. Tapi dia jauh-jauh di perantauan datang.
ke kampung halamannya dan dia bangkitkan semangat orang-orang sekampungnya. Ayo, kita bangun tembok Yerusalem. Dia tidak melihat tembok yang runtuh, tapi dia melihat komunitas yang kehilangan keamanan. Oh, kasihan banget. Martabat, keteraturan masa depan ini sudah bahaya kalau tembok Yerusalem runtuh. Dia melakukan diagnosis dan dia membangun koalisi, dia kerjasama dan dia menghadapi semua resisten, tantangan-tantangan. Dia mengatur pekerjaan, saudara. Lalu dia menjaga keamanan. Dia menangani ketidakadilan internal. Semua masalah dimulai dengan perbaikan internal. Di dalam itu, masalah di dalam lebih bahaya daripada masalah di luar. Kadang, kalau kita bersatu di dalam, apapun masalah di luar bisa kita hadapi. Tapi kesulitan itu, kehancuran sesuatu itu, bila ada percekcokan di dalam, itu lebih mudah runtuh. Sama kayak Romawi. Romawi tidak runtuh karena penjajahan dari luar, tapi karena adanya perang saudara di dalam. Makanya kalau di Indonesia ini yang paling bahaya adalah saat antar kita ada pengkhianatan, pengkhianatan di dalam daripada saat kita dijajah dari luar, saudara. Kalau kita bersatu, apapun penjajahan dari luar, itu bisa kita hadapi bersama. Tapi yang paling sulit, kalaupun nggak ada penjajahan, tidak ada tantangan, tapi kalau di dalam itu rusak, saudara, itu paling mudah untuk diruntuhkan. Begitulah siasat Belanda, makanya 350 tahun kita dijajah. Kenapa? Antar kita gontok-gontokan, nggak ada persatuan. Jadi saudara, dia melihat, si Nehemia ini melihat, ada ketidakadilan internal. Jadi transformasi, perubahan tidak dimulai hanya dengan program, tapi dimulai dengan melihat kenyataan dengan jujur. Jadi apa yang harus kita pelajari di sini? Mungkin saat ini ada sesuatu dalam hidup kita yang terus berulang. Konflik yang ini aja yang jadi dari dulu ya. Konfliknya sama, masalahnya sama, kelelahannya sama, ketergantungannya sama, keterlambatannya sama, krisisnya sama, ini aja kok ini terus, polanya ini aja. Saudara, jangan langsung bertanya, siapa yang harus saya tegur? Bukankah kita cenderung suka menyalahkan, saudara? Tapi coba tanya, tanya pada Roh Kudus, apa yang membuat akar dari masalah ini? Inilah pertanyaan pemimpin yang dewasa. Apa akar masalahnya? Ini kenapa demam terus, anak saya demam terus. Ternyata akar masalahnya itu demam gejalanya, tapi ada virus DBD. Nah, demikian juga persoalan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau ada perubahan, maka kita harus lihat akar masalahnya di mana. Jangan hanya memperbaiki gejala, ya udah kasih obat demam ya. Nanti datang lagi, tapi ubahlah kondisi akar masalah yang menghasilkan gejala itu. Dan satu lagi, pemimpin yang matang tidak hanya mencari siapa yang salah, ayo kita salahkan. Ini kita salahkan, oh kita bisa salahkan ini. Tapi dia mencari apa yang membuat kesalahan itu terus berulang. Itu yang dewasa. Nah, jadi cari akar masalahnya. Diagnosa yang benar. Yang kedua, transformasi membutuhkan keberanian untuk mengubah tanpa kehilangan nilai. Ini penting. Kita boleh berubah, tapi nilai kebenaran tidak boleh berubah dengan nilai. Ini pesan kedua. Nah, kalau tadi diagnosis sudah benar, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus berubah? Ini tidak mudah karena pemimpin bisa jatuh ke dua ekstrim. Ekstrim pertama, oh aku takut berubah dari dulu memang begini. Kamu nggak usah suruh-suruh saya berubah ya. Karena dia takut berubah. Tradisi memang begini. Adat istiadat kita memang begini. Padahal karena dia takut berubah. Kita sudah melakukan ini puluhan tahun. Jangan macam-macam kau. Jangan nyuruh berubah. Padahal itu udah perlu diubah, saudara. Ada juga ekstrim yang kedua. Oh, ayo kita berubah, terus berubah supaya kita kelihatan modern. Semuanya harus digital, digital. Semua harus AI, AI kita agungkan. Digital AI, semua harus baru, baru supaya kelihatan modern. Aduh, kamu ini kuno, 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 tradisi kuno ini. Ini ekstrim yang kedua yang juga berbahaya.
Karena memang tidak semua yang lama harus dibuang. Itu pahami dulu. Jangan Anda karena gila perubahan, semua Anda buang yang lama. Tidak. Minta hikmat dari Tuhan. Tidak semua yang lama harus dibuang, tidak semua yang baru harus diterima. Pemimpin Kristen harus bisa membedakan di sini. Nilainya harus tetap, nilai kebenaran Injil harus tetap, nilai kebenaran Kristus harus tetap. Metodelah yang boleh berkembang. Ini prinsip penting di strategi transformation. Mari kita belajar dari Paulus. Wah, saya sangat mengagumi Paulus, saudara. Paulus ini sangat kuat dalam kebenaran dan misi. Tapi metode pelayanan Paulus ini luar biasa, sangat adaptif. Dia pintar sekali, saudara. Bukan dia yang pintar, tapi Roh Kudus. Saat dia mau dipakai Roh Kudus, siapapun Anda bisa dipakai. Seperti Paulus saat ini. Mungkin Anda dipakai Tuhan, sedang diketuk hatinya. Ayo, jadi transformer, ayo, ubah yang salah. Bila kita membaca kisah Paulus di 1 Korintus 9, Paulus berkata kepada orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Bukan berarti Paulus ini bunglon, bunglon. Aku harus ya, aku mau ke kampung Batak ya kayak si No Manson. Oh, aku harus pakai ulos, boleh itu bagus. Oh, semuanya saya ubah rambutnya pun saya ubah, nggak boleh kenampakan bule. Ya nggak bisa juga kayak gitu kan ngerepotin diri sendiri ya. Tapi yang dilakukan Paulus dilakukan oleh rasulnya orang Batak, Nomensen. Dia membaca ayat ini, saya berdoa saat ini, Anda juga, saya percaya Roh Kudus bicara lebih. Yang saya sampaikan ini hanya secuil, tapi rema dari Roh Kudus bekerja saat ini luar. Ya, kata Paulus, seperti kepada orang Yahudi, saya seperti orang Yahudi. Dan mereka yang di bawah hukum, aku jadi seperti orang yang di bawah hukum. Yang tidak memiliki hukum juga aku seperti orang yang tidak memiliki hukum. Kenapa? Bukan karena Paulus nggak punya prinsip. Dan juga kau bilang, memang itu ya. Ke sini dia kayak orang Batak, ke sana dia kayak orang Batak. Gak ada prinsip kamu. Kamu kalau pergi pun ke kampung, pakai terus Batak-Batak kita itu. Nggak ada jauh-jauhnya. Nggak kayak gitu. Ya saudara ya. Sekarang kita mulai mengembangkan metode supaya kita lebih diterima dalam membuat perubahan. Mari kita tiru Paulus. Inilah strategi yang begitu kaya di Alkitab dan saya percaya bahkan saat ini Roh Kudus bicara lebih jelas lagi bagaimana Anda membawa perubahan. Ya Paulus berkata seperti, jadi kalau Anda datang ke kampung Batak, pelajarilah bahasanya. Ya, inilah untuk penginjilan supaya Injil diterima. Tahu nggak kenapa? Orang Batak itu dulu makan orang. Ada dua ya orang misionaris dimakan, tapi nggak apa-apa saudara itu nggak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh misionaris sebelumnya, karena darah mereka itulah yang menjadi benih untuk benih menyuburkan kekristenan di tanah Batak. Lalu Roh Kudus bicara kepada Nomensen, pelajari bahasanya. Jangan kau bawa-bawa bahasa bule, ya kau pelajari, pergi kau ke kampungnya, pelajari adatnya. Inilah yang kita gunakan saat ini dalam penginjilan. Anda mau menginjili Papua, pelajari budaya mereka. Jangan juga kau pakai-pakai supaya kau kayak orang Papua boleh, tapi jangan sampai telanjang ya. Nanti kamu yang repot, nggak kayak gitu juga ya. Minta hikmat dari Tuhan ya. Jadi bukan berarti kita nggak punya prinsip kita mempelajari budaya ini. Kita pakai baju ini saya kalau misalnya ke Jawa saya akan pakai baju adat Jawa mereka bisa menerima. Anda mau pakai jilbab juga nggak apa-apa, that's okay. Itu budaya, saudara ya. Karena Paulus dia itu punya prinsip yang kuat. Dia bisa mengubah cara tapi tidak mengubah misi. Dia tidak mengubah nilai-nilai kebenaran Injil, hanya cara. Ini penting sekali. Kesetiaan tidak selalu berarti kita harus melakukan semuanya dengan cara yang sama. Mamaku melakukan begini, papaku melakukan begini, opungku, nenek moyangku, maka aku pun begini caranya. Siapa kau datang anak-anak modern, ha? Kau suruh aku berubah-berubah. Gak ada itu, kamu memang gak setia. Kamu aliran sesat, 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 sesat. Kita harus hening, 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 hening. Gak ada itu tepuk tangan. Gak ada itu AI, AI. Gak ada. Ini bukan cara nenek moyang kita. Ini bukan cara bapak kita, mama kita. Bukan. Nah, ini yang susah berubah. Kawan, misi nggak boleh berubah.
Nilai Injil nggak boleh berubah. Kristus nggak boleh diubah-ubahkan, dikompromikan. Tapi cara atau metode harus berkembang. Gunakan kecanggihan teknologi. Itu. Jadi kesetiaan pada misi ini juga butuh keberanian untuk mengubah metodenya, saudara. Supaya anak muda nggak pada lari, saudara. Kalau gereja Anda mau berkembang, ikuti kecanggihan zaman. Bukan berarti terbawa arus. Kamu duniawi, duniawi, duniawi. Bukan yang itu maksudnya. Ya, saudara. Kalau dulu kita seperti ngirim. Siapa yang suka ngirim surat lewat pos? Sekarang nggak perlu lewat pos. Dari dulu lewat pos. Saya sekarang juga lewat pos. Walaupun katanya, sekarang pakai WhatsApp. Kenapa kamu nggak pakai WhatsApp? Pakai email? Nggak mau. Mamaku pakai pos, opungku pakai pos. Semua kami ngirim surat dari dulu. Pakai kantor pos. Aku mau setia. Itu namanya bukan setia, tapi on gitu ya. Oh, yang begitu dong bahasanya, nggak apa-apa. Maksudnya inilah, jangan sampai kita itu ada di titik yang seperti ini, tapi kita tidak sadar betapa kita ini terlalu lambat memahami ya, bahwa kita memang perlu metode sesuai sesuai yang relevan dengan zaman ini. Ya, kalau dulu rapat itu harus satu ruangan. Sekarang bisa hybrid. Ngapain kau paksa orang datang dari Papua? Oh, kita harus kasih ongkosnya. Kita harus setia pada cara ini. Kasih ongkosnya. Berutang-utang pun jadi. Padahal udah dibilang, udah pakai hybrid aja. Murah. Nggak pakai ongkos. Kau bisa lihat wajahnya. Kau bisa, nggak boleh. Aku setia pada metode. Dulu begini mamaku, bapakku, kami semua para pemimpin begini. Kamu ini mengikuti aliran zaman ya. Kamu gak setia. Nah ini namanya juga on. Sesederhana itu ya. Sekarang bisa hybrid. Ngapain kau datangkan dari Papua? Kita itu rapat hybrid. Gak mau. Pokoknya semua harus datang rapat. Nah, kamu yang bayar ongkos kan? Kamu yang repot. Nah, itu hal yang sederhana. Mungkin saat ini kamu nggak sadar, sebenarnya dalam versi yang berbeda, kau sedang melakukan hal yang demikian. Kau tidak terbuka pada kecanggihan zaman yang justru membuat segala sesuatu lebih mudah dan lebih efektif. Hanya karena kau mau bilang, aku setia, aku setia, aku setia. Nah, itu setia atau on. Nah, begitu ya. Dulu pelayanan harus bertemu secara fisik. Memang ada kadang ya bertemu secara fisik. Tapi sekarang juga kalau kita nggak punya dana ya, dana terbatas, maka kita perlu juga mengembangkan kecanggihan teknologi ini untuk digital ministry. Jadi kita tetap bisa menjangkau orang yang jauh tanpa kita harus kerepotan soal biaya, soal waktu, soal semuanya. Ada perubahan alat. Berarti ini enggak berarti kita meninggalkan kesetiaan pada iman. Kita tetap setia pada iman kita, misi, kebenaran Injil. Hanya metode. Kita buat hybrid ya. Uang gereja nggak cukup. Ada saatnya nanti kita kumpul bersama juga, diurapi, tumpang tangan. Boleh. Sekarang juga tumpang tangan. Bukan nggak kuasa Tuhan bisa bekerja. Saya banyak ketika saya tumpang tangan, orang dengan percaya banyak yang mengatakan sama saya, dia sudah sembuh, dia sudah hamil, saudara. Itu iman. Tuhan itu bekerja dengan banyak cara, menembus segala batas-batas apapun. Itu dulu yang harus dipahami, itu dulu yang harus dipercaya. Jadi yang harus kita jaga, tetap jaga, nggak boleh berubah. Kebenaran, kasih, kekudusan ini nggak boleh kompromi. Martabat manusia itu perlu dijaga. Misi Kristus itu nggak boleh diubah. Akuntabilitas, kita bisa pertanggungjawabkan semua. Tapi cara mencapainya ini yang harus berkembang. Bukan berarti mundur, bukan berarti tetap semuanya tetap seperti Tuhan Yesus tidak berubah. Cara pun tidak, cara kita pun tidak. Nah, itu namanya tidak berhikmat, Saudara. Nilai kita tetap, metode kita yang berkembang, misi kita berjalan. Saudara, mari kita sekarang belajar dari seorang perempuan. Wow, namanya Lydia. Nah, kalau punya anak perempuan, kasih nama Lydia, saudara ya. Pokoknya nama-nama Alkitab gabung semua sama dia. Nama Priscilla gabungkan, Deborah gabungkan jadi nama anakmu. Deborah, Esther, Lydia. Nah, sampai bingung mau manggil yang mana gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu cuma untuk lucu-lucu ya. Lydia.
Transformasi yang membuka rumah, saudara ya. Nah, saudara, lihat Lydia. Kita baca di Kisah Para Rasul 16, saudara ya. Lydia mengalami transformasi pribadi. Tapi transformasi itu tidak berhenti pada dirinya. Pertama hatinya dulu yang terbuka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Apalagi ya? Lupa, jadi lupa. Oke. Setelah hatinya terbuka, saya berdoa saat ini. Hati Anda semua dibukakan, dicelikan Tuhan. Rumah pun terbuka, baru rumahnya terbuka. Kalau hati seseorang tertutup, saudara, pasti itu salah satu contohnya kalau mau ibadah di rumahnya. Ah, jangan di rumahku, jangan. Itu karena hatinya belum terbuka, saudara ya. Kalau hatinya sudah terbuka, walaupun rumahnya pas-pasan, dia tetap akan welcome, saudara ya. Dia nggak oportunis, dia nggak juga memanfaatkan gitu ya. Nggak juga, oh yang orang-orang saja yang lain. Nah, kalau hatinya sudah dibukakan, pasti rumahnya pun terbuka. Itu bukan soal mau besar, mau kaya, nggak ada urusan itu saudara ya. Sumber dayanya pasti terbuka. Hospitality menjadi infrastruktur bagi misi. Ini menarik saudara. Karena transformasi Kristen bukan hanya saya berubah, lihatlah saya berubah. Ya, tapi karena saya berubah, maka lingkungan saya pun ikut berubah. Lydia nggak hanya punya iman, saudara. Dia menciptakan ruang bagi pekerjaan Tuhan. Jangan cuma kau bilang kau beriman, tapi kau nggak pernah kasih ruang untuk pekerjaan Tuhan. Ini prinsip yang indah. Transformasi pribadi harus menghasilkan ruang bagi transformasi bersama. Transformasi pribadi harus menghasilkan ruang bagi transformasi bersama. Kalau saya berkata, saya sudah berubah, tapi keluarga saya tetap terluka, tim saya tetap takut sama saya, orang lain tetap tidak punya suara saya buat, sistem tetap tidak adil, maka yang perlu dipertanyakan, sejauh mana perubahan atau transformasi saya benar-benar menghasilkan kehidupan yang baru. Nah, kita masuk pesan yang ketiga. Perubahan harus masuk ke budaya, ke sistem, dan kehidupan sehari-hari. Saya ulang. Perubahan harus masuk ke budaya, sistem, dan kehidupan sehari-hari. Saudara, transformasi bukan event, transformasi jadi pola hidup. Ini penting. Kita sering buat acara perubahan. Oh. Ada seminar, retreat, workshop, pelatihan. Ayo buat semuanya. Ada launching, kita foto bersama semua senang. Yes. Tapi 2 bulan kemudian, semua kembali seperti semula. Kenapa? Karena kita mengubah event, tapi tidak mengubah pola. Hanya kita ubah eventnya, tapi tidak kita ubah polanya. Kita mengubah acara, tapi kita nggak mengubah sistem. Kita ngepel lagi. Nah, setiap minggu kita ngepel yang sama. Lalu kita berkata, kita sangat rajin. Yes, kita sudah menyelesaikan masalah. Kan ini aneh ya. Tidak, kita sebenarnya sedang hanya mengulang respon terhadap masalah. Hujan lagi banjir, ayo dipel lagi. Hujan lagi banjir, responnya aja yang diulang terhadap masalah. Tapi kalau pemimpin yang strategis, sesederhana ini saya kasih. Ini sesederhana. Loh ini kenapa ya? Saya bersihin ini atapnya bocor. Mikir, wah saya harus naik ke atas. Ya, mikir juga keselamatan. Ya, wah cari sumber kebocorannya ini dari mana? Ini kok bisa bocor? Oh, ini atap harus diperbaiki. Baru masalahnya berhenti. Begitu juga organisasi, jangan terus-menerus kok padamkan kebakaran. Tanya, ini kenapa api terus muncul? Kok padamkan api muncul? Kok padamkan kau capek. Capek sekali. Nah, dari sini kita perlu bagaimana mengubah visi. Visi jadi ritme. Dari transformasi harus masuk ke kalender. Ada jadwal apa ya yang benar-benar harus dilakukan. Ada anggaran apa ya yang benar-benar kita biayai. Ada peran.
Siapa melakukan apa? Ada budaya di situ. Perilaku apa yang dihargai? Ada pemerintahan governance. Siapa yang mengambil keputusan? Dan di sini perlu evaluasi, nggak hanya dikerjain, semua dievaluasi. Bagaimana kita tahu bahwa perubahan benar-benar terjadi? Dan kita belajar, learning. Apa yang kita pelajari dan apa yang harus kita koreksi. Saudara, apa yang kita katakan penting? Apa yang kita katakan penting harus terlihat dalam apa yang kita jadwalkan. Kalau kita bilang itu penting, ada nggak masuk dalam jadwal kita? Jangan omong doang, kalau kita malah shopping, ya arisan, ya gimana mau transformasi? Ada nggak biaya? Ada nggak kita menghargai? Ada nggak kita evaluasi? Kalau kita berkata generasi muda penting, tapi semua keputusan hanya dibuat oleh orang lama, orang tua. Maka sistem kita sebenarnya berkata generasi muda nggak penting. Kalau kita berkata keluarga penting ya, ingat itu keluarga penting. Tapi semua pelayanan membuat kita nggak punya waktu dengan keluarga. Maka sistem kita mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita katakan khotbah kita. Karena itu, transformasi itu harus mengubah sistem. Nah, sekarangnya jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui perubahan itu berhasil? Disinilah kita masuk pada bahasa yang mungkin terdengar sangat akademik. MEL, monitoring, evaluation, learning. Sederhananya begini, jangan hanya bertanya, apakah program sudah dilakukan? Tanya, apakah kehidupan benar-benar berubah, saudara? Misalnya kita mengadakan pelatihan 100 orang. 100 orang hadir, bagus. Tapi yang jadi outcome itu apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu secara berbeda? Kemudian kualitasnya, apakah perubahan itu baik? Kemudian equity-nya, siapa yang tertinggal? Dan ancamannya apa? Apakah ada orang yang justru dirugikan dengan ini? Dan di sini learning-nya, apa yang harus kita ubah lagi? Di sini ada pelajaran karena ada evaluasi. Itulah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sekarang kita belajar, sekarang zaman AI. Tapi AI harus menjaga martabat. Teknologi boleh maju, manusia tidak boleh kehilangan martabat. Martabat bukan martabat makanan, saudara. Harga harga diri seorang manusia, saudara. Sekarang kita masuk pada sesuatu yang sangat relevan. Apa-apa sekarang AI. Banyak yang jobless karena nggak tahu AI. Dia akan terancam punah. Anda harus mengikuti perkembangan semuanya shifting. Saya tidak ingin kita takut kepada teknologi, tapi kita juga tidak boleh terpesona. Ku terpesona oleh teknologi. Ah, itu aku buat-buat lagunya. Tapi pertanyaan kita sekarang, apakah kita bisa menggunakan AI? Saudara, apakah penggunaan AI benar, aman, bermanfaat, dan menjaga martabat manusia? AI boleh membantu, tapi AI tidak bisa menggantikan doa kita, kepekaan rohani, hikmat untuk membedakan, tanggung jawab manusia, judgment pastoral, akuntabilitas. AI juga nggak bisa menggantikan kasih, safeguarding, pengawalan keamanan. Karena manusia bukan data, manusia bukan angka, manusia bukan risk score. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu teknologi harus melayani manusia, bukan manusia yang jadi korban teknologi. Jika ada penggunaan AI yang berisiko tinggi, maka harus ada human review, appeal, ya. Ada remedy, ada data protection, dan ada stop trigger. Sederhananya, problem first, teknologi second. Jadi yang diutamakan masalahnya ini apa dalam kehidupan. Teknologi itu yang kedua, saudara. Jangan mencari masalah supaya kita bisa menggunakan AI. Cari dulu masalahnya,
Kemudian kalau AI memang membantu kita gunakan. Kalau nggak perlu ya jangan dipaksa. Karena tidak semua yang bisa dilakukan teknologi harus dilakukan. Ingat, tidak semua yang bisa dilakukan teknologi harus dilakukan. Nah, di sini. Kristus adalah pusat normatif. Kita kembali ke pusat. You are the center of my life. Jesus is the center of our life. Ini bukan hanya manajemen yang diberi label Kristen, kepemimpinan Kristen. Kristus harus jadi pusat. Pertanyaannya bukan hanya apakah perubahan ini efektif, tetapi apakah perubahan ini benar. Bukan hanya apakah berhasil, tetapi siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung resiko, apakah manusia diperlakukan dengan martabat, apakah kuasa digunakan dengan benar, apakah misi Kristus tetap menjadi arah. Ini yang membedakan strategic transformation Kristen dari sekedar organizational change. Kita tidak mengejar perubahan demi perubahan. Kita mengejar perubahan yang setia kepada Allah, berpusat kepada Kristus, bermanfaat bagi manusia, dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung misi kerajaan Allah. Saudara, jadi 3 pesan hari ini strategic transformation. Saya ingin Bapak Ibu bisa mengingat 3 kalimat ini. Yang pertama, lihat akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Jangan buru-buru menyalahkan orang. Coba tanya dulu, sistem apa yang membuat masalah ini terjadi? Nah, cari akar masalahnya. Dan yang kedua, kita harus berani mengubah cara tanpa mengubah kebenaran. Hanya metodenya yang berkembang, pakai AI, pakai apapun. Tapi jangan pernah berkompromi dengan nilai kebenaran. Kebenaran Injil, Kristus sebagai pusat, tidak bisa dikompromikan. Nilai harus tetap, metodelah yang berkembang. Misi harus terus berjalan. Jangan mempertahankan sesuatu hanya karena lama. Jangan juga menerima sesuatu hanya karena baru. Tapi perlu hikmat membedakan keduanya. Dan pesan yang ketiga Bapak Ibu, jadikan perubahan sebuah pola, bukan program. Jadi pola itu beda dengan hanya sekedar program. Jadi itu perlu, perubahan itu perlu masuk ke kalender kita, waktu yang kita jadikan pola. Ke anggaran kita, ada harga yang kita bayar dari anggaran. Ke peran kita, dia masuk kepada peran kita, namanya juga pola. Ke budaya kita, perubahan itu harus jadi budaya. Dibudayakan semua perubahan yang baik itu. Ke pemerintahan, budaya korupsi itu harus dibumi hanguskan. Tapi budaya integritas itu dibawa ke pemerintahan. Dan perlu segala sesuatu perubahan itu, pola-pola itu dievaluasi. Dan selalu ada learning, pelajaran dari situ. Wow, mana lagi yang harus diubah? Oh, ini sudah seefektif mana? Transformasi, transformation is not an event. Transformation becomes a new way of life. Jadi ini bukan hanya event kejadian, tapi menjadi cara hidup yang baru. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bawa masing-masing Anda semua the great leaders. Saya ingin kita semua tenang sejenak, renungkan. Saya ingin kita memikirkan, ya, jangan mikirin gereja orang, gerejamu Anda. Jangan pikirin organisasi orang, pikirin organisasimu. Jangan pikirin pemimpin lain, pikirin coba diri kita. Pertanyaan pertama, apa yang selama ini terus berulang dalam hidup kita, dalam pelayanan kita? Yang kedua, apakah saya selama ini hanya memperbaiki gejalanya? Yang ketiga, sistem apa yang sebenarnya perlu berubah? Dan yang keempat, apa yang saya pertahankan karena memang setia? Dan yang kelima, apa yang saya pertahankan karena sebenarnya saya takut? Dan ini yang paling penting. Apakah yang Allah sedang minta saya ubah? Jangan kamu yang ingin mengubah itu, tapi karena kamu mendengar panggilan dari Allah untuk kamu mengubah itu.
Jadi transformasi butuh keberanian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti Nehemia, dia melihat tembok yang runtuh, dia tidak berpaling, dia tidak berkata, "Oh, sudahlah, memang begini keadaannya." Pertama dia menangis, berdoa, dia melihat sungguh-sungguh, menganalisis, dia membuat perencanaan, dia mengajak orang, dan dia menghadap tak memperbaiki sistem, dan dia berhasil membangun kembali tembok. Dari Paulus kita belajar teladannya yang luar biasa. Misinya sama, dapat misi yang sama dapat membutuhkan cara yang berbeda. Dari Lydia kita belajar. Perubahan yang benar tidak berhenti pada diri sendiri. Perubahan membuka ruang bagi orang lain. Dan semuanya membawa kita kepada satu kebenaran. Transformasi butuh keberanian. Transformasi butuh keberanian. Keberanian untuk mengatakan ini harus berubah. Tapi juga bukan hanya itu. Keberanian juga untuk mengatakan ini tidak boleh berubah. Misi Allah tidak boleh berubah. Kebenaran nilai Injil tidak boleh berubah. Keberanian untuk mendengar kritik dan untuk mengakui, ya kalau kita salah, akui kita salah. Jangan suka nyalain orang doang, saudara. Keberanian untuk merevisi, keberanian untuk memberi ruang kepada orang lain, keberanian untuk melepaskan kontrol kita. Apalagi nih kalau udah lama memimpin, nggak bisa dia melepaskan kontrolnya. Dan keberanian menggunakan teknologi tanpa diperbudak teknologi. Dan terutama keberanian taat kepada Tuhan. Maka perubahan itu mahal, saudara. Karena kepemimpinan Kristen bukan hanya tentang membangun sesuatu yang berhasil. Kita dipanggil untuk membangun sesuatu yang setia, bermartabat, dapat dipelajari, dapat diteruskan, dan memuliakan Kristus. Saudara, jangan hanya ubah orang, ubah kondisi yang membuat masalah terus berulang. Saya ulang. Jangan hanya mengubah orang, coba ubah kondisi yang membuat masalah terus berulang. Apa? Minta hikmat dari Roh Kudus. Nilai yang boleh tetap, yaitu nilai kebenaran Injil, nggak boleh diubah. Metodenya yang boleh berkembang, tapi misi harus terus berjalan. Dan keputusan untuk menjadi transformasi itu hanya terjadi ketika keberanian masuk ke dalam sistem, bukan omong doang. Jadi saudara, strategi dimulai dari Allah. Karakter ini yang akan menunjang strategi kita. Kepekaan kita, hikmat untuk membedakan. Ini yang akan menentukan arah kepemimpinan kita dengan benar. Transformasi ini butuh keberanian kita. Dan nanti saudara, besok kita akan belajar legacy multiplies leaders. Warisanlah yang akan memultiplikasi para pemimpin. Jadi ini perjalanan kita saudara dari panggilan, ya di hari pertama panggilan bisa Anda lihat di YouTube saya. Kalau Anda yang mungkin setengah-setengah dengar, ya penasaran karena ini ada sistematisnya saudara. Dimulai dari panggilan, kemudian ke pembentukan, kepekaan atau hikmat untuk membedakan, kemudian keputusan. Lalu ada transformasi dan warisan, saudara. Besok kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau saya sudah berubah, siapa yang saya persiapkan? Kalau saya tidak lagi memimpin, apa yang harus tetap hidup? Karena kepemimpinan yang berhasil bukan hanya meninggalkan pekerjaan, kepemimpinan yang berhasil meninggalkan orang yang mampu melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nah, besok kita akan masuk ke strategi legacy. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pengajaran saat ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk menjadi pemimpin yang setia. Mata untuk melihat apa yang benar terjadi. Beri kami hikmat untuk membedakan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diubah. Beri kami keberanian untuk mengubah apa yang harus berubah.
Beri kami kesetiaan untuk tidak menukar kebenaran demi kenyamanan. Jauhkan dari kami perubahan yang hanya kosmetik. Jauhkan kami dari kesombongan yang merasa selalu benar. Jauhkan kami dari ketakutan yang membuat kami tidak berani berubah. Ajarlah kami menggunakan kuasa dengan benar. Ajarlah kami menjaga martabat setiap manusia yang kami pimpin. Ajarlah kami menggunakan teknologi dengan hikmat. Dan ketika kami membangun sistem budaya, pelayanan, dan organisasi, biarlah semuanya tetap berpusat kepada Kristus. Tuhan, ubahlah bukan hanya organisasi yang kami pimpin, tapi ubahlah kami lebih dahulu, ubahlah hati kami, supaya melalui perubahan yang kau kerjakan dalam kami, dalam diri kami, keluarga, gereja, pelayanan kami, organisasi, bangsa kami mengalami kehidupan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi pemimpin Kristen tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tapi dengan keberanian mengubah sistem yang menghasilkan kehidupan lama agar kehidupan baru dapat bertumbuh bagi kemuliaan Kristus. Amin, amin, amin. Baik, saudara, demikian pengajaran malam ini. Saya sapa dulu teman yang di YouTube. Ya, Anda bisa mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan dari hari pertama sampai sekarang hari keempat di Priscilla Das Channel. Baik, teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya, teman-teman dari Nusantara. Terima kasih.